Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Dan kali ini kita akan membahas mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ayat berikutnya ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدؤون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ayat ke-10-nya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ayat ke-12-nya أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ayat ke-14-nya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat ke-17-nya Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat ke-19-nya au qasaybim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazaral mauti wallahu muhitum bil kafirin. Ayat ke-20-nya ya kadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum ma sya'u fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Demikianlah Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 yang artinya Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui artinya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guru dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menyiapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itulah terjemahan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20. Dan pembahasan mengenai asbabun nuzulnya adalah sebagai berikut. 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5 menerangkan tentang sifat-sifat dan perilaku orang-orang yang beriman. Sedangkan 2 ayat berikutnya ayat 6 dan 7 menerangkan tentang sifat-sifat dan perilaku orang-orang kafir, yang menegaskan bahwa hati, pendengaran, dan penglihatan mereka tertutup, tidak akan menerima peringatan dan tidak mau beriman. 13 ayat berikutnya ayat 8 sampai 20 menerangkan tentang ciri-ciri, sifat-sifat dan perilaku orang-orang munafik.
Hadis riwayat Paryabi dan Ibnu Jarir dari Mujahid. Firman Allah, innal ladzina kafaru sampai walahum adzabun adzim. Ayat 6 dan 7 diturunkan sehubungan dengan kaum Yahudi Madinah, menjelaskan bahwa mereka sekalipun diberi peringatan tetap tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Bagi mereka disediakan siksaan yang pedih. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq. Dua ayat di atas, ayat 6 dan 7, diturunkan dikala perang Ahzab sedang berkecamuk. Hal mana dimaksudkan untuk memberi ketegasan bahwa kaum kafirin diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Sebab Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka pun telah ditutup. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Rabi dan Anas. Perang Ahzab ialah berupa serangan umum yang memperlihatkan kekuatan angkatan perang kaum musyrikin menyerbu kota Madinah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Orang-orang kafir tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat pun tidak akan berbekas padanya. Mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Ayat ke-14 yang berbunyi wa idza laqul ladzina amanu, dan seterusnya diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Ubayyin dan kawan-kawan. Pada suatu ketika mereka bertemu dengan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubayyin berkata kepada para pengikutnya, lihatlah bagaimana aku mempermainkan orang-orang bodoh pengikut Muhammad itu. Abdullah bin Ubayyin segera mendekat dan mengajak berjabat tangan dengan Abu Bakar seraya berkata, selamat bahagia bertemu dengan orang yang dapat dipercaya, penghulu Bani Taim dan Syekhul Islam, dan orang kedua beserta Rasulullah di Gua Sur yang mengorbankan harta bendanya untuk Rasulullah. Kemudian berjabat tangan dengan Umar bin Khattab seraya berkata, selamat bahagia penghulu Bani Adi bin Ka'ab yang mendapat gelar Al-Faruq, yang dengan gigih dan kuat mempertahankan serta memperjuangkan agama Allah, yang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk Rasulullah. Kemudian dia berjabat tangan dengan Ali bin Abi Thalib seraya berkata, selamat bahagia saudara sepupu Rasulullah yang juga menantunya yang menjadi penghulu Bani Hashim, saudara Rasulullah. Setelah itu mereka berpisah dan Abdullah bin Ubayyin segera berkata kepada kawan-kawannya, kamu telah menyaksikan apa yang aku lakukan terhadap mereka, maka jika kamu bertemu dengan mereka, lakukanlah seperti apa yang telah aku lakukan tadi. Abdullah bin Ubayyin pun mendapat pujian dari kawan-kawannya. Setelah kejadian tersebut, maka kaum muslimin Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengabarkan peristiwa yang baru saja mereka alami. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-14 di atas yang pada pokoknya menegaskan tentang kepalsuan orang-orang munafik apabila berhadapan dengan kaum muslimin. Dengan turunnya ayat ini berarti tabir rahasia mereka terbongkar. Sekalipun kelihatannya tawadu di hadapan kaum muslimin, tetapi hal itu hanyalah dibuat-buat oleh kaum munafikin untuk mengelabui mereka. Hadis riwayat Al-Wahidi dan Sa'labah dari Muhammad bin Marwan dan Suddi Sagir dari Al-Kalabi dari Abi Salih dari Ibnu Abbas. Ayat ke-19 dan 20 yang berbunyi au qasaybim minas sama'i dan seterusnya diturunkan sehubungan dengan dua orang munafik Madinah yang lari dari ajaran Rasulullah SAW. Pada suatu ketika ada dua orang munafik Madinah yang lari dari ajaran Rasulullah SAW untuk mengikuti kembali ajaran musyrikin.
Di tengah perjalanan dua orang itu ditimpa hujan lebat dan gelap gulita. Guru dan kilat menyambar dengan dahsyat. Setiap kali ada petir, kedua orang itu menutup telinganya dengan anak jari karena takut menjadi tuli dan mati karenanya. Apabila kilat kelihatan sinarnya, mereka berjalan mengikuti sinar kilat itu. Sedangkan bila kilat tidak menampakkan sinar, maka mereka berhenti, tidak dapat melihat. Akhirnya mereka kembali ke jalan semula untuk pulang dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Keesokan harinya mereka menghadap Rasulullah SAW untuk berserah diri dan kembali memeluk agama Islam dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan dua orang munafik Madinah tersebut kepada orang-orang munafik lainnya yang berada di kota Madinah. Sebab mereka apabila mendatangi majelis Rasulullah SAW menutup telinga dengan anak jarinya karena takut mendengar ajaran-ajaran Rasulullah yang menerangkan tentang hal ihwal mereka, sehingga terbongkarlah rahasia yang ada pada diri mereka. Di sisi lain mereka takut kalau hatinya terpikat dan tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Perbandingan antara dua orang munafik yang berjalan ditimpa hujan lebat dan petir yang dahsyat dengan orang-orang munafik Madinah dapat dikemukakan sebagai berikut. Dua orang munafik yang bermaksud pergi meninggalkan ajaran Rasulullah SAW itu menutup telinga karena mendengar petir dan guru yang dahsyat yang dapat menulikan pendengaran, dan dikala kilat memancarkan sinar mereka berjalan. Sedangkan orang-orang munafik Madinah lainnya menutup telinga karena takut mendengar ajaran Rasulullah SAW. Anehnya kalau kaum muslimin banyak memiliki harta, banyak pengikut dan mendapat ghanimah hasil rampasan perang atau mendapat kemenangan, maka mereka bersatu dan mengikuti kaum muslimin seraya berkata, nyatalah sekarang kebenaran ajaran Muhammad Rasulullah itu. Dengan demikian mereka merasa aman dan tentram dalam perlindungan panji-panji kaum muslimin. Dua orang munafik yang bermaksud pergi meninggalkan ajaran Rasulullah SAW itu, apabila tidak ada kilat memancarkan sinar, mereka berhenti dan tertegun sejenak. Sedangkan orang-orang munafik Madinah lainnya, apabila harta kekayaan mereka habis, anak keluarganya terkena musibah dan menderita kekalahan, mereka akan mengatakan kesemua ini merupakan akibat dari ajaran Muhammad. Mereka akhirnya kembali murtad dan kufur kembali, meninggalkan ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan kedua orang munafik yang pergi dari ajaran Rasulullah SAW tersebut. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi Al-Kabir dari Abi Malik dan Abi Salih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa orang sahabat Nabi lainnya. Berikutnya ayat ke-26 dan ke-27. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan,
Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Asbabun nuzul dari ayat ke-26 dan ke-27 ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat dua perumpamaan kepada orang-orang munafik sebagaimana yang tertera dalam ayat ke-17 dan 19 surat Al-Baqarah yang berbunyi masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara dan au qasayyibin minas samai. Mereka berkata, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan luhur membuat suatu contoh perumpamaan seperti itu? Sehubungan dengan perkataan orang-orang munafik itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-26 dan 27 untuk memberi ketegasan kepada mereka bahwa dengan perumpamaan-perumpamaan yang telah dikemukakan itu, orang-orang yang beriman akan bertambah tebal keimanannya, dan orang-orang munafik dan fasik saja yang akan mendapatkan kesesatan dan dijauhkan dari petunjuk-petunjuk Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kerugian besar untuk sepanjang masa. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi dengan berbagai sanad. Ayat ke-26 diturunkan sehubungan dengan ayat ke-73 dari surat Al-Hajj dan ayat ke-41 dari surat Al-Ankabut yang menerangkan tentang perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah ibarat laba-laba yang membuat rumah. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-73 ditegaskan bahwa jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Dan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 ditegaskan tentang perumpamaan orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Dengan dua perumpamaan tersebut, orang-orang munafik membuat reaksi. Mereka berkata, bagaimana pendapatmu tentang Allah yang menerangkan lalat dan laba-laba dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Bukankah itu hanya bikinan Muhammad saja? Sehubungan dengan kata-kata dan pendapat orang-orang munafik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-26 surat Al-Baqarah sebagai jawaban sekaligus bantahan terhadap mereka. Dengan perumpamaan itulah Allah bermaksud menyesatkan mereka dan menambah ketebalan iman orang-orang yang beriman dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Wahidi dari Abdul Ghani bin Sa'id As-Saqafi dari Musa bin Abdurrahman dari Ibnu Jurayj dari Atta dari Ibnu Abbas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang laba-laba dan lalat yang terdapat pada surat Al-Ankabut ayat ke-41 dan surat Al-Hajj ayat ke-73, orang-orang musyrikin berkata, apa gunanya laba-laba dan lalat ditutur dalam Al-Quran? Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-26 surat Al-Baqarah sebagai penjelasan dan keterangan kepada mereka. Hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab tafsirnya dari Ma'mar dari Qatadah. Ayat ke-26 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan ayat ke-73 pada surat Al-Hajj dan ayat ke-41 pada surat Al-Ankabut sebagai jawab dan bantahan terhadap ucapan orang-orang musyrikin yang mengatakan, contoh macam apakah ini? Sebenarnya tidak pantas lalat dan laba-laba itu dibuat sebagai perumpamaan. Dengan tegas Allah menyatakan bahwa dia tiada merasa malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau malah yang lebih rendah dari itu.
Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hasan. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, dari dua pendapat tersebut di atas dapat dibedakan sebagai berikut. Satu, pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir lebih sahih isnadnya dan lebih munasabah dengan permulaan surat. Sedangkan riwayat yang menerangkan bahwa ayat di atas diturunkan sehubungan dengan orang-orang musyrikin itu tidak sesuai dengan keadaan ayat yang diturunkan di Madinah. Dua, keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi yang bersumber dari Qatadah dan Hasan dengan tidak memakai isnad akan lebih munasabah apabila menggunakan kata berkatalah orang-orang Yahudi, bukan orang-orang musyrik. Berikutnya ayat ke-44 surat Al-Baqarah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Maka tidakkah kamu berpikir? Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ayat ke-44 ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Pada waktu itu ada seorang laki-laki berkata kepada menantunya, kaum kerabat dan saudara sesusunya yang telah memeluk agama Islam, tetap teguhlah kamu dalam ajaran agama Islam yang telah kamu peluk, dan apa saja yang diperintahkan Muhammad taatilah, sebab segala sesuatu yang diperintahkan oleh Muhammad adalah benar. Lelaki itu memerintahkan kepada orang lain berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Sehubungan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepadanya agar tidak melupakan diri sendiri. Ayat ke-44 surat Al-Baqarah ini diturunkan sengaja untuk memberi peringatan kepada mereka yang memberi petunjuk dan memerintahkan kepada orang lain melakukan kebaikan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Berikutnya ayat ke-62 surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Asbabun nuzul dari ayat ke-62 surat Al-Baqarah ini adalah Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penganut agama yang pernah dianutnya bersama mereka. Salman menerangkan cara salat dan beribadah mereka. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-62 yang secara tegas menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta selalu berbuat saleh tetap mendapat pahala dari sisinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Al-Adni dalam kitab Musnadnya dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Ketika Salman Al-Farisi menceritakan kisah teman-temannya kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, mereka masuk neraka. Salman berkata, seolah-olah gelap gulita bumi ini bagi diriku. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-62 surat Al-Baqarah, sehingga Salman Al-Farisi kembali berkata,
seolah-olah terang benderang dunia ini bagiku. Salman Al-Farisi merasa lega bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang Sabi'in yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal soleh akan menerima pahala mereka dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Wahidi dari Abdullah bin Kasir dari Mujahid. Ayat ke-62 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehubungan dengan teman-teman Salman Al-Farisi yang masih memeluk agama Nasrani, yang belum sempat memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Mereka yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya iman pada Muhammad Rasulullah, sekalipun masih berada dalam agama semula, tetap ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapat balasan pahala dari sisinya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim dari Suddi. Berikutnya ayat ke-76 surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhazzukum bihi inda rabbakum afala ta'qilun. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada bersama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Asbabun nuzul dari ayat ini adalah pada waktu terjadi peperangan Bani Quraidah, Rasulullah SAW berdiri di bawah benteng mereka. Oleh karena pengkhianatan mereka, Rasulullah sangat marah. Seraya bersabda, wahai saudara-saudara kera dan saudara-saudara babi, dan wahai para penyembah tauhid. Pemimpin Bani Quraidah berkata, siapakah yang memberitahukan kepada Muhammad tentang ucapan-ucapan itu? Dia tidak mungkin mengetahui kecuali mendapatkan pemberitahuan dari kamu sekalian. Mengapa kamu beritahukan kutukan Allah kepadamu sekalian sehingga orang-orang Islam itu dapat mengalahkan hujahmu? Sehubungan dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-76 di atas yang pada dasarnya menegaskan tentang penyesalan orang-orang Yahudi karena bocornya rahasia isi kitab Taurat sehingga diketahui oleh Muhammad Rasulullah SAW. Dengan bocornya rahasia itu, Rasulullah SAW dapat menjebak mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Mujahid. Apabila orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami percaya sesungguhnya sahabatmu Muhammad itu adalah utusan Allah. Akan tetapi dia diutus khusus kepadamu saja. Sedangkan apabila mereka bertemu dengan teman-teman seagama mereka berkata, janganlah kamu memperbincangkan masalah kerasulan Muhammad dengan orang-orang Arab, sebab kamu dahulu pernah meminta agar mendapat kemenangan kepada Allah atas orang-orang Arab dengan kebesaran utusan yang akan datang, yaitu Muhammad. Sedangkan kenyataannya utusan itu datang dari golongan orang-orang Arab. Sehubungan dengan tingkah orang-orang Yahudi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-76 surat Al-Baqarah sebagai penjelasan tentang perilaku orang-orang Yahudi. Mereka hidup berpura-pura. Di hadapan kaum muslimin mengaku iman, di belakang tidak begitu. Semua itu dilakukan hanya karena gengsi semata. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ayat ke-76 diturunkan sehubungan dengan orang-orang Yahudi yang beriman, tapi menjadi orang-orang yang munafik. Mereka dikala masih beriman banyak mendatangi orang-orang mukmin bangsa Arab dengan membawa berita yang sering mereka perbincangkan. Tetapi setelah mereka menjadi orang-orang yang munafik, sesama mereka berbicara,
Mengapa kamu beritahukan kepada orang-orang beriman tentang kutukan Allah kepada kita, sehingga mereka bisa mengatakan, kami lebih dicintai Allah dan lebih mulia daripada kamu. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi. Rasulullah SAW mengatakan, wahai saudara-saudara kera dan saudara-saudara babi, dan wahai para penyembah togut. Pada riwayat Ibnu Jarir dari Mujahid di atas didasarkan kepada ayat 65 pada surat Al-Baqarah dan ayat ke-60 pada surat Al-Maidah. Sebagian dari Bani Israel yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW pernah bercerita kepada orang-orang Islam bahwa di dalam kitab Taurat memang disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu golongan lain menegur mereka dengan mengatakan, mengapa kamu ceritakan hal itu kepada orang-orang Islam, sehingga hujah mereka bertambah kuat. Sebagai ketegasannya, maka turunlah ayat ke-76 surat Al-Baqarah. Demikianlah kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 76. Telah kita bahas asbabun nuzulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.